Itu tafrik ini sihir pemisahnya sangat banyak. Saya menemukan cukup banyak ya, di kota-kota itu sangat banyak. Kasus-kasus perceraian, kemudian kasus-kasus penyakit-penyakit yang aneh itu terindikasi adalah sihir tafrik, sihir pemisah. Kita akan bahas ya. Kita akan bahas qala ta'ala fi suratil Baqarah. Nah, sihir tafrik ini ada dasarnya. Di Al-Qur'an dijelaskan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Nah, sampai sini ayat ini. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti ma tatlu syaitin, kepada apa-apa yang telah dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, yaitu pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa man kafara, dan tidaklah kufur siapa Sulaiman walakinna syaitana, akan tetapi syaitanlah kafar yang telah kufur, yu'allimuna, mereka mengajarkan an-nas kepada manusia as-sihra, berupa sihir, wa ma unzila ala malakaini, dan juga mengajarkan apa-apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat bi Babil Harut wa Marut, yaitu pada di negeri Babil, Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani, dan mereka tidaklah mengajarkan min ahadin, pada seorang pun, hatta yaqula, sehingga kedua malaikat itu berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fa yata'allamuna, dan mereka mengajarkan, fa yata'allamuna, dan mereka belajar minhuma, dari kedua malaikat tersebut, ma yufarriquna, apa-apa yang bisa mencerai-beraikan, bihi, dengannya, bainal mar'i, di antara bainal mar'i wa zauji, di antara pasangan suami istri. Nah, di sini letak sihir tafrik itu. Ternyata di Al-Qur'an sudah dijelaskan, Allah sudah menegaskan. Ya, Allah sudah menegaskan berkaitan dengan hal ini, ya, itu tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala Nabi Sulaiman ini dituduh oleh syaitan bahwasanya Nabi Sulaiman telah mengajarkan sihir. Sama Allah dibantah. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, tetapi syaitan yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi asal mula sihir itu adalah dari syaitan, bukan dari manusia. Sihir itu ada dan asalnya dari syaitan. Syaitan mengajarkan kepada manusia. Dan di antara sihir itu ada yang dinamakan sihir tafrik. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, kata Allah. Ada sihir yang yufarriku, yang bisa mencerai-beraikan. Nanti kita akan bahas ya pemisahnya seperti apa, mencerai-beraikannya seperti apa ya. Nah, kemudian ada satu hadis dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan sihir tafrik ini kita keburu gak waktunya ya, insyaallah keburu ya, setengah jam lagi. Hadis dari Jabir berkata, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu saraya. Sesungguhnya iblis yad'u arsyahu, meletakkan singgasananya, 'alal ma'i, di atas air, thumma yab'atsu saraya, kemudian dia mengutus tentaranya, bala tentaranya. Fa adnahum minhu manzilatan, maka yang paling dekat darinya, manzilatan, a'zahum fitnatan, adalah yang paling dekat jabatannya, kedudukannya adalah a'zamuhum fitnah, yaitu orang-orang yang paling banyak membuat fitnah. Jadi kalau jadi teman dekat iblis itu adalah teman iblis itu adalah syaitan-syaitan yang paling banyak membuat fitnah, gitu. Jadi dia akan menjadi teman dekat iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqul, yaji'u, datang ahaduhum, salah seorang di antara mereka, fayaqul, kemudian berkata, fa'altu, saya telah
melakukan kada wa kada. Jadi ada salah satu anak buah iblis yang mengatakan saya telah melakukan ini gitu ya. Fayaqul, kemudian iblis berkata, ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Qala tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian datang salah seorang dari mereka fayaqul dan berkata, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ma taraktuhu, saya tidak meninggalkan, hatta farraqtu sehingga saya mencerai berikan bainahu di antaranya wa bainal mar'atihi, di antaranya saya farraqtu, saya mencerai berikan bainahu, di antara dia, wa bainal mar'atihi, dan di antara istrinya. Ini kan, jadi dia telah berhasil menceraikan, memisahkan antara pasangan suami istri. Qala fayudnihi minhu, kemudian si iblis itu berkata fayudni, kemudian mendekat kepada si tentara tadi, minhu yaqul na'am anta, kamu hebat. Jadi dipuji oleh iblis karena dia berhasil telah menceraikan pasangan suami istri. Nah itu sihir, pakai sihir ya. Qala al-A'mash, dan A'mash arahu qala fal yatamizuhu, saya melihat, qala berkata A'mash, saya melihatnya, qala berkata Rasulullah fal yatamizu, dia adalah orang yang selalu mendampingi iblis yang tadi itu ya, tentara yang tadi yang telah berbuat fitnah tadi, mencerai-beraikan suami istri, dia menjadi orang yang paling dekat dengan iblis. Nah, huwa amalu sihri litafriqi baina zawjaini aw libathil bughdi wal karahati baina sadiqaini aw syarikaini. Definisi sihir tafrik ini pengertiannya ialah sihir yang berfungsi untuk tafrik, untuk menceraikan, untuk memisahkan baina zawjaini, di antara pasangan suami istri. Aw labitha al bughdi wal karahati, kemudian melanggengkan kebencian dan permusuhan baina sadiqaini aw syarikaini, di antara teman dan sahabatnya. Nah, ini definisi sihir tafrik. Sihir tafrik itu, sihir pemisah itu ialah sihir yang ditujukan untuk memisahkan kedua pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri, kemudian melanggengkan kebencian dan permusuhan, dan juga memisahkan antara sahabatnya kemudian temannya. Nah, itulah sihir tafrik. Tujuannya seperti itu ya. Ini macam-macamnya banyak. Sihir pemisah itu macam-macam banyak, ada sekitar 6 di sini. Ada sekitar 6 macam. Yang pertama, tafriqu bainal rajulin wa ummihi, sihir pemisah antara anak dan ibunya. Kemudian tafriqu bainal rajuli wa abihi, pemisah antara anaknya dan bapaknya. Tafriqu bainal rajuli wa akhihi, pemisah seorang laki-laki wa akhihi, dan dengan saudaranya. Tafriqu bainar rajuli wa sadiqihi, kemudian sihir pemisah antara seseorang dengan temannya. Tafriqu bainar rajuli wa syarikihi fit tijarati aw ghairiha, kemudian sihir pemisah seseorang dengan sahabatnya fit tijarah, berkaitan dengan bisnis, aw ghairiha, ataupun yang lainnya. Ini saya pernah meruqyah orang semacam ini. Dia punya teman baik, kemudian tiba-tiba temannya ini berbuat aneh lah gitu. Awalnya baik, tiba-tiba tidak baik ya, dibuat tidak baik. Jadi seolah-olah dia tuh dipaksa untuk memberikan sesuatu kepada dirinya. Nah, itu bisa jadi tafrik juga nih. Jadi ke teman yang ini dia baik, teman ke yang lain itu tiba-tiba tidak baik. Dan itu berkaitan dengan bisnis sih. Ternyata ada ya. Saya pernah meruqyah orang semacam ini. Jadi dia jadi tidak akur dengan sahabatnya dalam hal bisnis ya, itu disihir. Karena sihir tafrik yang berkaitan tentang pemisah sahabatnya dalam hal bisnis. Yang keenam, tafriqu bainas rajuli wa zaujatihi, kemudian sihir tafrik, sihir pemisah antara seorang suami wa zaujatihi, dengan istrinya. Wa hadzal nau'u akhtaruha, dan ini adalah yang paling bahaya. Yang paling bahaya kata Syekh Wahid ya, wa aktsaruha intisyaran, dan paling banyak. Jadi sihir tafrik yang paling banyak itu ialah sihir tafrik
yang memisahkan pasangan suami istri. Dan itu benar terjadi. Saya waktu di Bekasi itu banyak sekali nih, banyak pasien saya yang mengeluhkan tentang kehidupan rumah tangganya. Ada yang yang termasuk yang parah itu waktu itu ada seorang ibu, kemudian seorang ibu ya, istri dari seorang perwira polisi itu kena sihir tafrik, plus dia sihir penyakit karena di kepalanya itu timbul penyakit selama 6 tahun tidak kunjung sembuh. Saya ruqyah cuma 3 kali 4 kali sembuh. Kemudian dia hatinya pun dilanda sesuatu yang tidak enak ya, karena kalau lihat suaminya itu muak, benci, ada masalah dikit pengen cerai, itu aja. Jadi dikit-dikit pengen cerai, Nah ini sihir tafrik seperti itu. Itu saya pernah ya. Kemudian ada orang juga, seorang ibu ini pas sebelum corona ya, pas mau corona bulan Maret pada waktu itu, jadi setahun yang lalu, Maret ya, Februari, Maret kalau nggak salah, itu ada seorang ibu yang meminta kepada saya untuk diruqyah, untuk meruqyahnya. Nah itu keluhannya itu dia tiba-tiba timbul rasa suka kepada orang yang baru dikenal, kemudian tiba-tiba timbul benci kepada suaminya dan pengennya cerai terus kalau melihat suaminya itu, padahal masalahnya sepele. Tapi ketika dia bertemu seseorang yang baru dikenal, itu pengennya deket. Dia juga aneh, kok bisa deket ya, padahal ini orang baru kenal. Ternyata kena sihir tafrik. Saya ruqyah sama 1 kali, kemudian setelah itu saya arahkan untuk ruqyah mandiri, sembuh alhamdulillah. Sembuh. Sampai-sampai orang yang dicurigai menyihirnya, karena kan dia disukai oleh perempuan tadi kan, tiba-tiba sakit setelah saya ruqyah ya, alhamdulillah. Mungkin Allah berikan kesembuhan, Allah balikan sihirnya. Itu ada. Kemudian saya juga pernah meruqyah berkaitan dengan sihir tafrik ini melalui media telepon. Kalau nggak salah itu luar Pulau Jawa, antara Kalimantan kalau nggak salah, saya lupa waktu itu. Itu saya ruqyah lewat telepon, lewat video call. 1 kali ruqyah sembuh. Dia juga sama, tiba-tiba timbul rasa suka kepada seseorang, padahal dia belum kenal sama sekali. Hari itu ketemu langsung tiba-tiba perasaannya itu beda ya, lebih dari ke suami. Harusnya ke suami rasa cinta kan, rasa cinta ada, rasa sayang ada. Nah ini orang yang baru kenal itu tiba-tiba seperti itu, kayak ke suaminya gitu. Saya ruqyah sampai nangis dia kan, alhamdulillah sembuh ya. Sampai dia mengucapkan terima kasih. Itu testimoni aja. Orangnya ada. Saya buatkan videonya dan saya share di FB, itu ada testimoninya. Jadi sampai berterima kasih ya karena telah diruqyah, karena berhasil telah menyembuhkan daripada dirinya ya. Ya hakikatnya Allah yang menyembuhkannya melalui perantara ruqyah. Itu ternyata banyak ya. Saya menyaksikan sendiri yang seperti itu banyak ya. Banyak, dan memang kalau tidak dituntaskan bahaya, karena nanti bisa berujung pada perceraian. Ya. Wah ini panjang juga pembahasannya.